Halo, mic-nya masuk nggak sih? Masuk lah ya. Hari ini kita akan ngebahas Steel Series Artis Nova 7 Wireless. Jadi ini lagi terbaru headset dari Steel Series. Jadi harusnya ini akan menggantikan si Artis, atau bisa dibilang ini adalah Artis upgraded version karena membawa DNA yang sedikit sama lah dibanding si Artis. Cuman dia punya sound signature yang agak berbeda. Jadi worth to watch, worth to buy, worth to see ya, worth to hear ya, everything. Nah, ini adalah Nova 7 Wireless. Sebenarnya gue pengen nyobain itu, yang paling penasaran itu adalah Nova Pro Wireless. Cuman harganya kalau masuk Indonesia, kalau saya hitung dari kurs, itu mungkin bisa mencapai 7 juta. 7 juta bisa beli apa? AirPods Max ya. Tapi kita akan bahas aja, karena kita belum punya Nova Pro Wireless, kita bahas Nova 7 Wireless. Di sini boxnya seperti biasa. Steel Series with the orange color dan selalu dengan best. Ini tuh kayak mereka tuh udah kerja sama banget nih masih PC Gamer, kayak best wireless headset, terus sih kayak most winning brand in e-sport something gitulah. Terus di dalamnya, oh iya itu ada itu, gue lupa tuh, boleh diambilin yang warna hijau. Dia mengikuti konsepnya Resin Cats ya. Jadi bukan silitol dong, itu yang hijau, yang kertas, yang di bawah monitor. Nah, jadi dia mengikuti konsepnya si Resin Cat, cuman gue lagi nggak megang. Jadi ada papercraft untuk si Lars namanya. Ini ada Lars, ini ada papercraftnya. Kita juga punya yang belang itu di Metal Gear Cat. Kalau kalian beli dapat papercraft kucing juga, nah kurang lebih sama. Gitu. Gue juga nggak tahu sebenarnya buat apa deh. Ya, kalau kucing kan buat Metal Gear Solid. Manual, terus kabel juga udah lengkap. 3.5 to 3.5, C to USB-A, sama USB to USB-C extension, sama dia dapat satu dongle buat Type-C. Yang gue akan protes karena gue nggak suka dongle sepanjang ini. Gue nggak suka dongle yang manjang ke kanan, tapi gue lebih suka manjang ke belakang karena saya pakai laptop. Jadi kalau saya pakai, saya colok, ini tabrakan sama USB slot saya. Jadi saya harus mengorbankan satu USB slot saya buat Type-C ini. Karena USB Type-C gue yang bagian kiri itu dipakai buat ke monitor, pakai DisplayPort. Ini DisplayPort, Lightning, Thunderbolt, apa sih namanya gue lupa. Oke, jadi isinya cuma itu doang. Ada si Lars ini ya, dan kita akan masuk ke headset ya. Nah, sebelum gue mulai, gue baru menyadari satu hal. Steel Series itu selalu merilis sebuah headset dari zaman Artis. Mereka tuh selalu merilis kayak ada Nova 7 biasa, Nova 7X, dan Nova 7P. Jadi biasa ini untuk PC, X ini untuk Xbox, dan P ini untuk PlayStation. Dan gue baru menemukan kalau ternyata secara di atas kertas itu yang paling worth it adalah yang versi X atau Xbox. Karena yang versi X ini tuh bisa digunakan di Xbox, dan versi yang biasa sama yang P itu nggak bisa digunakan di Xbox. Terus versi yang P, PlayStation, di bagian sampingnya, ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, untuk game to voice chat ya, ini tuh berubah menjadi side tone, dimana side tone ini sebenarnya bisa kalian atur dari software, jadi sebenarnya bisa juga, cuman mungkin dari PlayStation sendiri nggak ada game to voice, jadi dia nggak ada itu. Terus kita ngomongin dari segi warna, yang biasa warna hitam, X itu ada warna hijau, dan P itu warna biru. Dan sebenarnya kalian bisa beli aksesoris juga untuk mengubah headband dan juga bagian earpad, dan bahkan bagian samping ini bisa kalian ganti juga. Jadi sebenarnya no worries untuk masalah itu. Dan terakhir untuk yang versi apa ya, gue lupa, versi biasa itu nggak ada bedanya lagi ya. Yang beda tuh cuma X bisa Xbox, sedangkan sisanya itu nggak bisa Xbox gitu. Nah, kita ngomongin dari semua headset ini, ya baik lagi yang paling worth it adalah yang warna hijau. Karena kalau kalian emang gamer konsol dan PlayStation dan PC di saat yang sama, ya kalian punya satu headset yang udah cukup buat semuanya. Tapi kalau kalian nggak suka warna hijau, ya udah beli yang warna hitam ini. Oke. Terus kita ngomongin dari sisi baterainya, ini baterainya juga sangat-sangat menarik, itu di 40 jam. Dan dia bisa dual connection, di mana kalian bisa pakai Bluetooth dan 2.4 barengan, itu bisa dapat di sekitar 25 jam, jadi udah cukup impresif. Nah, ngomongin dari headsetnya, ini full plastik sebenarnya. Jadi ini semuanya full plastik, yang besi itu cuma bagian atas headbandnya doang. Jadi untuk ngejaga biar tidak hancur gitu kan. Nah, ini seperti biasa dari Steel Series ini adjustable, jadi di bagian sampingnya ini kalian bisa lihat ada 3 lubang. Di bagian samping headsetnya ini ada 2 lubang. Nah, ini bisa kalian atur. In case kepala kalian kecil, ya pakai lebih pendek. Kalau kepala kalian gede kayak gua, ya bisa pakai lebih panjang gitu. Nah, terus secara
expandability-nya itu bisa segini. Jadi sebenarnya untuk pala-pala gede udah aman banget. Terus ini juga bisa diputar seperti ini. Jadi kalau kalian lagi nggak pakai, taruh di leher ya udah aman gitu, nggak akan mengganggu double chin kalian gitu. Terus kita ngomongin dari sisi koneksinya. Untuk wired dia punya 3.5 mm. Untuk ngecas dia punya USB-C itu USB-A. Terus untuk wirelessnya dia punya Bluetooth sama 2.4 GHz yang pakai dongle yang gue bilang gede tadi. Cuman secara delay sih gue udah gak ngerasain apapun. Dan gue sebagai pengguna yang wireless dengan berbagai barang wireless di laptop gue, di semua dongle gue yang sangat dekat itu nggak ada interferensi sama sekali. Jadi udah no problem sama sekali. Kalau kita ngomongin untuk on-ear control, ini dia punya 2 power button. Jadi bukan 2 power button, dia punya 1 power button. Ini adalah power button utama, dan ini menyalakan untuk dongle atau 2.4, dan di atas ini ada Bluetooth. Jadi kalian bisa menyalakan dua-duanya barengan, dan kalian bisa denger Bluetooth dan 2.4 barengan. Di sini gunanya bukan untuk nge-mix lagu kayak DJ, kalian menggabungkan 2 lagu menjadi satu. Bukan, tapi di sini gunanya itu kayak contoh kayak gua Bluetooth-nya gue konekin ke smartphone buat main Warif, dan 2.4-nya gue konekin ke laptop untuk Discord. Jadi gue bisa sambil main Warif sambil ngobrol sama teman gue di Discord. Nah, ini sama halnya kalau kita kayak main Splatoon gitu kan, kita bisa connect 2.4-nya ke Splatoon sama Bluetooth-nya itu ke handphone. Jadi tetap bisa Discordan tanpa ada masalah sama sekali. Walaupun gue nggak tahu apakah ada orang yang main Splatoon itu pakai voice chat gitu ya, karena gue mainnya sebelahan sama Aldo, jadi nggak pakai voice chat. Nah, jadi walaupun kalian menggunakan 2.4 sama pakai Bluetooth, ini mic-nya itu nggak akan terganggu sama sekali. Jadi kalian kalau mau pakai 2.4 mau lagi pakai mic-nya bisa, pakai Bluetooth mau pakai mic-nya bisa. Jadi udah cukup seamless untuk dual connection ini, so it's a good thing aja dari si SteelSeries. Terus kita ngomongin dari bagian wheel-nya, ini ada game to voice. Ini ya kalian tahu, kalian mulai fokus ke suara gamenya atau kalian mulai fokus ke suara teman kalian di Discord. Kalau teman kalian toxic tinggal fullin ke game, kalau teman kalian mendesak tinggal fullin ke voice. Ada nggak sih kalau cowok mendesak gitu? Terus kita ngomongin lagi dari sisi kiri, ini ada volume wheel juga untuk volume utamanya. Terus ada mic mute button, sama untuk mic-nya sendiri dia itu tersimpan cukup minimalis. Jadi desainnya tuh bagus banget. Jadi kayak tersimpan di sini dan bisa kalian tarik set gitu. Ini bisa kalian tarik seperti ini dan bisa kalian masukin lagi. Dan dia kelihatan kayak sebuah headset yang nggak punya mic. So good design menurut gue dari si SteelSeries. Oke. Lanjut, kita ngomongin dari, oh ya tadi ada sedikit yang skip juga dari sisi button ini juga berguna sebagai play, pause, next, previous button, dan ini berfungsi untuk masing-masing. Kayak kalau kalian pakai yang power button ya itu untuk 2.4 kalian, kalau kalian pakai Bluetooth ya buat Bluetooth kalian. Dan menurut gua untuk sebuah headset wireless punya on-ear control untuk play, pause itu cukup penting, kecuali dia punya on-ear detection, dimana kalau kalian lepas tuh dia langsung nge-pause, karena kita akan sering menggunakan ini tanpa ngelepasin dari meja kita gitu. Kayak kita akan jalan keluar dan tetap pakai begini gitu. Jadi kalau kalian nggak punya play pause itu agak ribet. Kalau kalian harus muter volume wheel itu ke bawah. Oke. Untuk comfortnya gue nggak ada masalah sama sekali. Dari pemakaian gue ini nyaman-nyaman aja. Masih kayak artis lah. Artis ya dulu tuh kalau kita ngomong earpadnya juga nggak ada problem sama sekali. So it's good. Kita langsung masuk aja ke sound quality. Yang pertama, high-nya itu sangat-sangat harsh ya, jadi telinga kalian akan terganggu. Terus kedua kita ngomongin dari sisi bass-nya itu slightly lumayan kenceng dibandingkan artis-artis sebelumnya yang pernah gue coba, dan beberapa kali gue ngerasa dia mulai masuk ke mid juga. Terus kalau dari soundstage ini juga udah cukup lebar, so udah cukup enak. Kalau kalian separasi di setiap instrumen juga sebenarnya udah aman banget. Dan kita balik lagi karena ini adalah sebuah headset yang didesain untuk gaming, ya udah pasti dominan di bass, jadi gua nggak punya protes sama sekali di sisi sana. Untuk noise isolation-nya sendiri buat gua di 60%, gua masih bisa dengerin suara dari luar, bahkan suara keyboard gua kedengaran. Tapi kalau di 80% udah lumayan ketutup, tapi orang di luar bisa ngedengerin apa yang kita denger. Jadi untuk isolation-nya masih kurang oke. Terus apa lagi ya? Itu aja kalau dari sisi sound quality. Tapi ngomong-ngomong soal audio tadi, dimana gue bilang high-nya itu agak harsh, sebenarnya itu bisa kalian perbaiki dengan software dari si SteelSeries sendiri atau SteelSeries GG. Karena di situ kalian bisa ngatur normal lah, kita ngelihat semua headset gaming pasti bisa ngatur EQ atau preset suaranya, dan di situ gue biasanya nurunin high-nya jadi nggak agak harsh, dan sound profile itu udah mulai, menurut gue udah cukup. Tapi di sini ada fitur-fitur lain kayak
kalian bisa ngelimit volumenya itu di berapa, terus kayak kalau nyalain Bluetooth-nya langsung nyala, inactive-nya berapa menit sampai dia mati, terus ngilangin suara game kalau ada yang telepon, 12 menit kalau ada yang telepon, 12 menit, 12 dB, dan terakhir kayak brightness, terus mic-nya itu side tone dan segala macamnya. Cuman dari software ini gue nemuin ada yang namanya Sonar. Sonar ini kayak software tambahan dari SteelSeries yang sebenarnya itu nggak cuma dipakai buat headsetnya doang, tapi bisa dipakai untuk semua sistem audio yang bekerja di laptop kalian atau di PC kalian. Cuma ini memang PC doang, gue rasa di platform lain tuh nggak bisa, harusnya nggak ke bawah juga settingannya. Di sini tuh jatuhnya itu Sonar ini lebih advance dibanding software yang dibawa dari SteelSeries GG. Karena di sini kalian bisa ngatur dari mic-nya, kalian bisa ngatur chat mix-nya, kalian bisa ngatur kayak volumenya, terus kalian bisa ngatur suara gimana. Dan ini tuh lebih spesifik, jadi dia ngasih lihat kayak sub bass, bass, mid, high, terus treble, bass, volume, mid, itu semuanya benar-benar di breakdown dan kalian bisa atur sesuai kemauan kalian. Terus di sini juga ada smart volume limiter buat memastikan suara nggak terlalu kenceng, jadi telinga kalian nggak hancur gitu. Terus di situ juga di bagian mikrofonnya dia punya AI noise cancelling juga. Nanti gue akan coba dengan Sonar AI noise cancelling biar kalian bisa dengerin juga hasil suaranya seperti apa. Tapi nggak ngaruh juga sih, soalnya di sini juga nggak ada suara background, jadi ya kayak suara mic aja pada umumnya. Dan kalau kita ngomongin sekarang kita ke mic performance, seperti ini gue harus nyolok dulu sambil gue nyalain Audacity dan juga software ya. Oke, ini adalah suara dari SteelSeries Artis Nova 7. Tapi di sini untuk posisi gue belum pakai sonar, jadi ini belum pakai noise cancelling sama sekali. Jadi ini pure dari si SteelSeries ya. Cuma gue baru sadar ternyata mic volume gue di 45, gue coba naikin dulu ke 80. Nah, ini harusnya suara kan jauh lebih kedengaran untuk kalian ngobrol sama teman-teman kalian di Discord. Dan sekarang kita coba ganti kalau kita nyalain sonarnya dan pakai noise cancelling. Oke, ini kita ganti ke sonar untuk mikrofonnya. Di sini kalau kalian lihat dari software sebenarnya ada configuration kayak mau bikin balance, broadcast high pitch, low pitch, clarity high pitch, deep voice. Ini gue coba nyalain Clearcast AI noise cancellation ya. Mungkin saatnya bisa sambil bersuara biar ngasih lihat seberapa bagus noise cancellationnya. Cuma ini masih early access, jadi semua fitur yang masih baru. Ada noise reduction juga, ada noise gate juga, ada smart voice juga. Yang I guess harusnya kita di sini mungkin bisa sampai ngerubah suara kita sendiri. Oke, jadi itu adalah mic test dari si SteelSeries Artis Nova 7. Dan kalau ngomongin dari kesimpulan, kita tutup Artis Nova 7 wireless ini harganya lumayan, dia di 3,4 juta rupiah. Tapi kalau kita ngomongin kualitasnya, buat gue audionya udah cukup oke. Kalau kalian mau denger lagu critical listening nggak mungkin. Tapi kalau main game, cuman casual listening masih oke. Kalian bisa tweak juga dari software-nya karena emang cukup advance. Kalian bisa ganti untuk high-nya, upper high, bass, sub bass, dan segala macamnya. Bahkan di bagian bawah ada low, mid, treble-nya juga. Terus kalau kita ngomongin dari sisi kenyamanan, dari sisi baterai udah enak banget. Konektivitas apalagi kalian bisa dual connection, bisa connect ke smartphone dan PC kalian sekaligus, switch ke smartphone sekaligus, atau mungkin Xbox ke smartphone. You name it lah, semuanya itu udah bisa. Dan kalau kita ngomongin dari sisi gaming ya udah cukup. Karena dari bass sama sub bassnya itu udah mumpuni, udah enak banget. Cuman ya baik lagi, Nova 7 wireless ini ya secara harga lumayan juga sih. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan di bisnis kalian kalau emang kalian nggak nyari buat critical listening. Tapi kalau gue pribadi sangat tertarik sama sekali lagi Nova Pro wireless sendiri. Karena kalau gue hitung dari kurs sendiri ya emang harganya itu bisa mencapai 7 juta atau 7,2 jutaan. Cuman kemarin gue coba nanya-nanya dikit, katanya mungkin di 6 jutaan. Tapi let's see, itu harga yang lumayan menarik sih. So, that's it. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye guys.